Halo semua, kali ini kami akan mengajak kalian menjalani Desa Baduy Luar, sebuah komunitas adat di Kabupaten Lebak, Banten, yang kaya akan tradisi dan budaya. Desa Baduy Luar adalah bagian dari masyarakat Baduy yang lebih terbuka terhadap dunia luar dibandingkan Baduy dalam. Dan dalam kunjungan ini, kami ingin memahami bagaimana mereka menjaga tradisi sambil menghadapi perubahan sosial. Perjalanan dimulai dari Rakas Pitung menuju Desa Ciboleger, pintu masuk kawasan Baduy. Kami sudah mempersiapkan izin dan rencana wawancara dengan tokoh adat setempat sambil menghormati aturan adat. Selamat siang Bapak Jaro. Ya. Perkenalkan saya Kelvin Wekwela, saya dari Universitas Muda Dharma. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Tapi sebelumnya saya boleh bertanya seputar kehidupan sehari-hari di budaya Baduy Luar tidak Pak? Maksudnya pengen tanyakannya maksudnya tentang budaya apa gimana maksudnya? Secara metodenya gimana? Mungkin secara metodenya terus kehidupan sehari-harinya, lalu aktivitasnya, terus berkomunikasinya seperti apa. Ya, seputar itu dulu saja sih Pak. Kalau di Baduy masih kehidupan sehari-harinya itu palingan secara tradisinya itu bertani, berladang. Bertani. Ya. Nah, terus secara aktivitas kesehariannya itu palingan kita misalnya kalau misalnya kita ada permusyawaratan adat ya baru kita misalnya musyawarah. Kalau misalnya ada kegiatan juga yang lain-lainnya secara ada juga misalnya secara tradisi adat juga, contoh misalnya secara tradisi adat itu kan secara ritual juga ada. Itu sesuai, tapi kan sesuai acara adat gitu. Acara. Oke. Biasanya kalau tradisi adat budaya itu seperti apa sih Pak? Kalau Bapak bisa mencontohkannya, mungkin contoh kecilnya kayak seperti apa? Budaya itu kan secara tradisi, contoh budaya adat itu contoh kalau misalnya budaya itu secara tradisi itu kan contoh budayanya misalnya dari sudut pakaian, dari sudut keseharian. Masalah kan kesehariannya di Baduy mah secara budayanya itu tradisi keseharian budayanya itu kan dari pakaian juga. Nah terus dari misalnya kerja juga, misalnya berladang itu kan termasuk budaya juga. Nah terus di situ itu ada juga misalnya secara budaya juga kalau misalnya sistem selamatan juga, ritual juga. Terus tradisi sistem acara adat juga kan aktivitas keseharian mah kalau misalnya lagi berladang sama aja aktivitas kesehariannya. Kalau misalnya lagi berkebun berladang sama aja, cuman kan beda aktivitas kalau misalnya lagi di rumah. Contoh kalau di rumah mah aktivitas keseharian kalau cewek mah ya lebih banyak ya. Kalau misalnya laki-lakinya misalnya kalau misalnya bikin kerajinan yang lain. Terus aktivitas keseharian yang cewek misalnya yang jualan kerajinan, aksesoris gitu, yang lain-lainnya juga. Oke Pak, berarti
saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Oke, mungkin ini berhubungan dengan interaksi dengan dunia luar. Menurut Bapak Jarod sendiri, pandangan Bapak tentang orang-orang yang berkunjung ke desa Baduy ini bagaimana Pak? Dari luar ke Baduy Iya. itu kan ada dua versi, ada juga misalnya ada juga positifnya juga buat orang Baduy. Nah, ini kan positifnya bagi orang Baduy itu kan meningkatkan UMKM orang Baduy. Nah, itu dari kunjungan orang luar. Kalau misalnya orang luarnya misalnya membantu orang Baduy jenis dari UMKM, salah satunya yang kedua. Nah, hal-hal negatifnya kalau misalnya orang dari luar itu yang kunjungan ke Baduy itu, contoh misalnya tidak memenuhi bahkan tidak memenuhi dari tradisi budaya di Baduy. Contoh misalnya salah satunya kalau misalnya negatifnya ada juga misalnya dari yang kunjungan bawa sejenis alat-alat digital, alat-alat yang lain-lainnya, misalnya contoh misalnya dikasih paparan tidak menurut hal negatifnya, tapi kan lebih positifnya kalau misalnya dari yang kunjungan itu membantu juga orang Baduy meningkatkan UMKM orang Baduy. Masalahnya kan di Baduy ini banyak misalnya UMKM dari segi apapun itu kan lumayan cukup membantu. Iya. Cuman kan harus mengikuti tour guide, bahkan mengikuti binaan orang Baduy. Oke. Berarti kalau soal negatif itu lebih ke norma sosial ya Pak ya? Ya bagaimana emang sikap emang wisatawannya bisa menghargai. Iya. Pokoknya secara globalnya sih yang bisa menghargai tradisi adat budaya kearifan lokal itu bagi hal positifnya yang membantu lumayan juga membantu meningkatkan UMKM ini. Kayak seperti contoh itu kan tadi saya dengar sama Bapak Wawan sendiri kan, saya juga baru tahu bahwa emang ketika kita masuk ke Baduy dalam itu memang kita tidak diperbolehkan untuk memfoto atau bawa barang teknologi ya. Iya, masalahnya kan itu ada batasnya juga. Contoh kalau kita misalnya masuk ke area Baduy dalam itu tidak boleh memoto apalagi ngambil video, itu kan ada perbatasan juga. Makanya itu kalau misalnya ada juga yang misalnya pengen memasuki area Baduy dalam maupun Baduy luar itu harus didampingin sama tour guide-nya juga, harus didampingin sama orang Baduy juga. Makanya kan kalau misalnya didampingin sama orang luar kan si orang luar ini yang kunjungan ke Baduy yang sabab budaya ini itu belum tahu adat istiadat, belum tahu tradisi tentang di Baduy. Masalahnya salah satunya orang Baduy juga sebagian sih orang Baduy juga kalau misalnya yang tidak tahu tata rama bahkan secara budaya tradisi Baduy itu orang Baduy juga kadang-kadang kurang memahami kalau bukannya dari binaan juga. Baik. Makanya itu kalau misalnya ada yang pengen kunjungan sahabat budaya itu sebenarnya sih seharusnya itu 24 jam harus izin ke kepala desa. Itu kan biar digodok dulu di sini, diremuk dulu di sini, biar dikasih tata caranya, pelaturannya juga. Biar bisa tahu juga bisa bisa kearahin dan terus bisa memahami adat tradisi, gimana yang layak, gimana yang nggak layak, gimana yang bisa, gimana yang nggak bisa gitu. Baik. Oke. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan
pandangan terhadap perubahan sosial sih Pak. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, apakah ada perubahan terbesar yang terjadi di desa ini dalam beberapa tahun terakhir? Maksudnya perubahan segi apaan? Perubahan dari segi dalam segi apa sih namanya, masyarakat sih Pak, masyarakat di desa Baduy ini, apakah ada perubahan tidak? Maksudnya perubahan kemajuan. Iya, perubahan kemajuan. Nah, salah satunya kalau misalnya perubahan kemajuan sih ada. Tapi kan apa sih, dari warga juga ada juga perubahan dari kemajuan. Contoh misalnya orang-orang Baduy itu cukup perubahan juga, ada perubahan, ada kemajuan juga. Bahkan dari perubahan itu yang tadi disampaikan itu ada juga yang misalnya di perubahan di Baduy ini ada juga misalnya ada juga yang hal positifnya, ada juga yang hal negatif. Contoh maksudnya kan orang Baduy juga kalau misalnya perubahan itu generasi-generasi yang akan datang itu kan seharusnya anak-anak orang Baduy ini generasi akan datang, generasi penerus itu seharusnya lebih mengacu, lebih memahami secara budaya, ya, memahami secara adat, memahami secara kearifan lokal. Nah itu kan berhubung perguruan zaman itu kan ada juga orang Baduy juga generasi muda itu ada juga kemajuan juga. Berarti, tapi kan dari kemajuan bukannya bergaul, bukannya bergelut dari ada. Untuk generasi muda yang di desa Baduy ini bisa dibilang cukup ini Pak ya? Ya, cukup lumayan ada kemajuan, tapi kan itu kemajuan dari metode dari luar, bukan metode, bukan metode dari adat. Iya, karena kemajuan itu berasal dari luar itu sendiri. Mungkin dari Bapak sendiri bagaimana cara menyesuaikan terpengaruh oleh era global sekarang juga kan, oleh dunia luar juga, kita juga harus apa sih namanya, menjaga juga Pak ya? Iya, tapi kan kita harus negukan budaya itu kan harus kita bersatu. Iya, harus kita bersatu, harus kita bareng-bareng, kita kukuhkan, kita teguhkan. Jangan secara adat istiadat ini kapanpun jangan sampai pudar dengan global era zaman sekarang. Iya. Baik, Pak. Oke. Baiklah, kalau begitu terima kasih Bapak atas waktunya dan ceritanya Bapak. Apa yang Bapak sampaikan itu sangat berarti buat kami juga, dan mungkin Bapak ada hal yang ingin disampaikan terkait kehidupan di Baduy luar, mungkin yang Bapak ingin sampaikan kepada yang lain yang menonton video ini Pak. Saya sih mau sampaikan sama orang luar yang sahabat budaya, yang pengen berkunjung sama Baduy. Nah itu siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau misalnya sahabat budaya itu pengen berkunjung ke Baduy itu harus ada izinnya, bahkan 24 jam harus lapor kepada desa. Masalahkan dari sistem lembaga adat ini di Baduy ini itu kan semacam kepala desa itu selaku penghubung, menjembatani untuk menggodong yang namanya sahabat budaya. Nah, salah satunya dari segi penelitian maupun dari misalnya dari mahasiswa misalnya dari anak-anak sekolah itu harus ada perizinan, bahkan harus ada terteranya, bahkan apa sistemnya, apa agendanya, apa tujuannya gitu. Biar digodok di sini, biar diremuk di sini, biar yang kunjungan ke Baduy itu biar memahami adat istiadat, budaya, tradisi, kearifan lokalnya, bahkan pelaturan dan larangan juga biar tahu kalau misalnya ada perizinan di sini gitu. Baik Pak. Begitu sekali lagi Pak, terima kasih.